firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 9 Januari 2024, kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Perikopnya taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ini surat Rasul Paulus, surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang lebih menekankan kepada satu prinsip di dalam hidup, di dalam keluarga orang-orang percaya. Dalam perikop ini dikatakan, hai anak-anak. Nah, menurut penafsir, anak-anak yang dimaksud di sini bukan anak-anak dalam arti umur yang masih muda, tapi lebih kepada anak-anak rohani, ya, anak-anak rohani yang yaitu orang-orang Efesus yang sudah bertobat, yang tentu Rasul Paulus sebagai pelayan di sana, sebagai bapak rohaninya, dan dia menyampaikan ini kepada anak-anak rohaninya sebagai jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa salah satu prinsip di dalam kepercayaan kepada Tuhan itu supaya menghormatin atau taat pada orang tua, menghormatin orang tua. Apa yang menjadi dasar itu, oleh karena rasanya tidak mungkin gitu ya, kita tidak mungkin menghormatin Allah Bapa di sorga yang tidak kelihatan itu, bisa menghormatinya kalau yang kelihatan saja tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum di dalam prinsip kekristenan itu, bahwa orang tua itu adalah wakil dari Tuhan atau imam di dalam keluarga, yang memang patut untuk didengar nasihatnya. Nah, oleh karena siapakah yang membawa anak-anak itu di dalam jalan-jalan Tuhan kalau bukan orang tuanya? Dan orang tua itu punya kewajiban untuk membawa anak-anaknya itu pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, itulah kehidupan kekristenan. Sebagai anak-anak Tuhan harus menghormatin orang tua, orang yang dituakan, atau ya orang yang lebih dewasa. Itu Alkitab itu mencatatkan seperti itu. Itulah karakter orang Kristen. Nah, lalu apakah itu hanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan? Salah satu ya, tapi bukan cuman itu. Di dalam nas ini berikutnya disampaikan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi perintah ini ada janji. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab itu, memang inti dari Alkitab ini adalah bagaimana supaya setiap orang percaya mendapatkan keselamatan, yaitu surga damai sejahtera.
Tapi tidak cuma itu saja yang disampaikan atau janji Tuhan bagi orang yang taat melakukan firman-Nya. Tapi juga ada janji di dalam kehidupan ini, gitu ya. Ada janji di dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini, Alkitab ini secara umum memang bagaimana supaya kita ini nanti bisa hadir, bisa sebagai pewaris yang sudah dijanjikan Tuhan, itulah surga damai sejahtera. Tapi juga adalah kehidupan di dunia, ada janji berkat di dalam kehidupan dunia, yaitu dalam hal ini supaya kamu bahagia, supaya kamu bahagia. Saya kira apapun yang kita kejar, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ya semua yang kita kejar, itu kebahagiaan. Nah, hati-hati kita, kebahagiaan juga ada ditawarkan dunia ini, itu yang disebut dengan kebahagiaan semu atau kebahagiaan sesaat. Tapi yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya dalam Matius 5 ada di situ bicara soal kebahagiaan ya, khotbah di bukit soal kebahagiaan. Nah, supaya kamu bahagia, ya, di sini tidak disebutkan supaya kamu kaya, tidak, tapi bahagia. Karena kaya belum tentu bahagia, gitu ya. Tapi yang disampaikan di sini adalah satu kebahagiaan yang real, ya, kebahagiaan dan panjang umurmu. Nah, jadi memang di dalam bangsa orang Israel juga sudah sering dinyatakan bahwa salah satu berkat Tuhan itu adalah panjang umur. Jadi siapapun kita yang nanti menjalani umur yang panjang, bahwa itu salah satu bentuk berkat Tuhan, ya, itu berkat Tuhan. Dan siapapun akan suka. Tapi dalam nats ini tidak hanya panjang umur, supaya nanti jangan kita pikir panjang umur kan menderita, bahagia. Nah, jadi tidak hanya panjang umur, tapi ada bahagia dan panjang umur dan bahagia. Karena kalau ada orang panjang umur pun kalau asik menderita, ya bukan itu yang ditawarkan Tuhan bagi orang yang percaya dalam hal ini adalah menghormati orang tua. Nah, jadi marilah kita mengevaluasi, merenungkan apakah kita sudah termasuk orang yang menghormati orang tua. Jika belum lakukan, jika sudah, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan ya tentu ini menjadi pengharapannya. Ini menjadi pengharapan. Jadi Alkitab ini tidak mencatat gitu ya, kalau kau ingin panjang umur, ya dietlah kamu, gitu. Nggak ada. Kalau kamu ingin panjang umur, olahragalah setiap hari, nggak ada. Kalau kamu ingin panjang umur, hormatilah orang tuamu. Dan karena itu juga sesuatu yang patut untuk dikerjakan sebagai suatu perintah yang penting. Alkitab yang mencatat. Ketuahan kalau si bagikan kata di bata dengan simakaikan saya bas keluk tak tentu hari. Haleluya. Amin.